Selamat siang, Pak. Siang. Eh, Bolehkah saya minta waktu Bapak sebentar untuk melaksanakan coaching tentang pengambilan keputusan Bapak sebagai pemimpin kepala sekolah SDN 05 Kampung Jawa ini, Pak? Iya, boleh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak luangkan. Yang ingin saya tanyakan, Pak, selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu, Pak? Baiklah. Yang saya lakukan selama ini tentang dilema ya. Iya, Pak. Dilema etika atau bujukan moral. Tentu kita tahu apa yang disebut dengan dilema etika atau bujukan moral itu. Kalau kita telaah dilema etika itu, terdapatnya dua nilai kebijakan yang bertentangan. Iya. Ya, dua kebijakan betul benar dengan benar, sedangkan untuk bujukan moral adalah keputusan benar salah. Iya, betul. Jadi kalau kita mengidentifikasi antara dilema etika ini, kita tahu satu persatu terlebih dulu. Misalnya dari identifikasinya, mengenai kebutuhan pertentangan itu individu lawan masyarakat, juga ada rasa keadilan lawan rasa kasihan, Iya. Kebenaran lawan kesetiaan. Itu ada tiga komponen ini yang harus kita identifikasi ya. Jadi contohnya kalau di sekolah itu individu lawan masyarakat. Iya. Jadi perorangan dengan yang banyak, satu orang dengan yang banyak. Bisa saja contoh di wali murid, kita identifikasi apa akar masalah dari ini. Sedangkan untuk rasa keadilan dan kebenaran dan kasihan, ini tergantung pada kita, diri kepala sekolah. Bagaimana kita mempertahankan prinsip kita yang sebenarnya. Kita kasihan, kadang-kadang keadilan. Kita kasihan dengan pihak ini, tapi keadilan tidak kita tegakkan. Ini akan berhasil juga fatal juga. Sudah itu ada kebenaran dan kesetiaan. Kadang-kadang juga ada yang di sini pihak ini benar, ini di sini setia. Jadi tergantung pada kita untuk menelaah. Jadi sesuai dengan Pak sampaikan tadi, semuanya harus kita telaah dulu sebelum mengambil suatu keputusan gitu ya, Pak. Iya. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, Pak, untuk mengambil suatu keputusan tersebut gitu? Di sini kalau langkah-langkah atau cara-cara yang kita lakukan, yang pertama tentu kita berprinsip kepada demokrasi. Kita rembukan dengan warga sekolah terlebih dulu. Kita berikan umpan balik kepada saya bagaimana prinsip cara penyelesaian. Tapi kalau tidak bisa dengan musyawarah atau mufakat, tentu kita akan mengambil keputusan kita sendiri. Oh gitu ya, Pak. Dalam mengambil suatu keputusan, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu, Pak? Hal yang efektif itu pada prinsipnya tentu kita berpegang kepada apa tadi, identifikasi kasus tadi. Iya. Yang efektifnya individu dengan masyarakat tadi. Sudah itu rasa keadilan lawan kekasihan. Itu yang pada prinsipnya kita harus berpegang teguh. Memang satu pihak keadilan itu harus ditegakkan, sedangkan kita kasihan kepada ini yang pada terpojok misalnya. Bagaimana kita menimbang? Itu yang kita cari jalan keluarnya. Sudah itu antara kebenaran dan kesetiaan. Ini letakkan ini mereka melakukan kebenaran, tapi yang ini setia terhadap sekolah. Jadi kita pertimbangkan kalau dua pihak yang berkait. Ya. Selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan gitu, Pak, dari dua tersebut? Gitu. Ini tergantung kepada dilema yang dilakukan tentang masalahnya. Kalau masalahnya terlalu berat, tentu kita terlebih dahulu mengkaji akar dari permasalahan mereka kan. Iya. Tapi kalau
seandainya bisa diselesaikan secepatnya, bisa diselesaikan hari itu. Berarti Bapak menyelesaikan satu permasalahan tersebut sesuai dengan kasus yang Iya, dihadapi ya Pak. iya. Kalau terlalu berat berarti harus ada kerjasama dengan Harus pihak ada lain. Sedangkan kalau ringan langsung hari itu Bapak Bisa. putuskan. Dalam memutuskan suatu kasus dilema etika tersebut Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan gitu Pak? Seandainya dilema itu perlu minta bantuan, tentu kita harus perlu bantuan, tidak selesai dengan kita saja. Misalnya dengan pihak-pihak berwajib kan, atau stakeholder yang lain. Tapi kalau selesai dengan kita saja, dengan yang terlibat dengan permasalahan itu bisa lah. Berarti yang membantu itu adalah misalkan guru gitu nak Pak. Terus adanya kerjasama dengan komite juga gitu ya Pak. Ya. Yang terakhir Pak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika gitu? Memang pengalaman yang penting bagi saya itu adalah untuk mengambil keputusan itu tidak kita hanya sendiri. Suatu keputusan tergantung tidak kita sendiri yang bisa menyelesaikan. Tentu kita dapat meminta bantuan dari pihak lain. Seperti stakeholder yang dikasihkan tadi, baik itu dari dinas pendidikan, kalau masalahnya guru, baik dengan pihak berwajib, misal kepolisian. Nah, itu. Berarti dalam mengambil keputusan tersebut memang tidak lepas dari kerjasama dengan pihak yang tertentu Terkait, ya Pak, ya. yang terkait gitu ya Pak. Baiklah Pak, mungkin itu saja pertanyaan saya buat Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah Bapak luangkan, dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali. Sukses selalu. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, apa kabar Pak Alek? Selamat siang Bu. Siang, silakan duduk. Bu, bisa saya minta waktu Ibu sebentar untuk coaching Bu tentang dilema etika yang pernah Ibu alami di sekolah Ibu gitu. Boleh. Tapi jangan di sini ya. Iya, Biar Bu. kita di tamu. Ya. Baiklah Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya kepada saya untuk menyelesaikan tugas saya Bu di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin gitu Bu. Silakan. Baiklah Bu, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu atau bujukan moral gitu? Identifikasinya ya dilihat dari gejalanya. Setiap yang satu terjadi pasti ada gejala. Nah, dari gejala itu Ibu bisa mengelompokkan apakah ini yang gejala ini besar, kemungkinan akan terjadi atau tidak. Jika dia besar, maka Ibu akan berusaha untuk segera menindaklanjuti. Berarti Ibu untuk apakah kasus melihat gejalanya dulu, apakah itu besar atau kecil ya Bu? Iya, apakah dia akan meluas atau tidak? Iya. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan tersebut Ibu gitu di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengundang nilai kebajikan gitu Bu. Kalau keputusannya artinya Ibu memang harus menimbang baik-baik ya, Iya. agar tidak jadi konflik kepentingan ini. Jangan sampai nanti Ibu antara si A dan B jadi konflik, jadi Ibu harus menimbang baik-baik. Ibu akan mendahulukan kepentingan yang betul-betul urgent yang harus dilaksanakan. Dan betul-betul
kepentingan itu tidak merugikan siapa tapi menguntungkan orang banyak. Nah, yang kedua bagi yang terpilih keduanya juga itu merupakan urgent juga tapi pilihannya untuk yang nomor 2. Dari penyampaian Ibu tadi, bisa nggak Bu ceritakan sedikit kasus yang urgent tersebut, Bu? Apa contohnya yang pernah Ibu alami gitu, Bu? Kayak contohnya disiplin kehadiran siswa ataupun kehadiran. Nah, guru di sini kan rata-rata hadir di jam sebelum bel berbunyi. Iya. Nah, ada beberapa kali kejadian, ada guru ibu yang melewati batas waktu kehadiran. Nah, itu kan urgent tuh, penting. Iya. 1 menit guru terlambat, berapa kerugian siswanya. Nah, kemudian juga ada siswa yang terlambat. Nah, kalau siswa kan tidak selalu siswa itu, ada siswa A, ada siswa B bergantian. Nah, maka kepentingan itu yang ibu dahulukan adalah gurunya yang diperbaiki. Karena itu menyangkut banyak. Yeah. Ada siswanya, ada guru itu sendiri dan guru lain. Maka dan urgennya adalah guru. Maka hal yang bereskan dulu, yang bisa diselesaikan dulu adalah kepentingan yang berhubungan dengan guru yang tidak bisa dirugikan orang lain, termasuk guru itu sendiri. Nah, kalau siswanya itu kan bisa dinomor 2 kan, karena siswa itu kan berganti-ganti. Tidak mungkin siswa itu hari ke hari mereka saja yang terlambat. Tapi hari ini si A, hari besok si B, hari C. Dan insya Allah di sini yang siswanya tidak banyak terlambat karena walaupun bel berbunyi agak cepat tapi sudah terbiasa. Dari guru tersebut, Bu, pernah nggak Bu gali dari guru tersebut alasan datang terlambat, kenapa sampai terlambat ke sekolah gitu? Pastilah ya, kalau seorang kepala sekolah pasti kan pertama dilihat sekali terlambat, 2 kali, 3 kalinya akan dipanggil ke meja kepala sekolah, akan bertanya kenapa terlambat. Ya, kalau yang kasus pada ibu, keterlambatan itu ibu rasa alasannya terlalu naik, ya, terlalu dibuat. Alasannya aku cuma pulang, alasan karena anak yang telat beres-beres, itu rasanya alasan yang tidak pas karena anaknya sudah besar. Jadi pertama dari hati, yang kedua juga alasannya karena mengisi rapor yang terlambat. Itu kalau bagi ibu itu sebuah alasan yang dibuat-buat. Kalau dibiarkan itu akan terus alasan itu berjalan. Jadi harus segera selesai. Jadi dengan alasan seperti itu yang pernah dilakukan oleh guru ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa ibu lakukan untuk memperbaiki permasalahan tersebut gitu? Pertama pembinaan. Iya. Di depan dipanggil face to face personal di meja ibu, diberi arahan dengan melihat latar belakang mengapa mereka terlambat sekali, 2 kali, 3 kali, lalu ibu beri arahan atau pembinaan, lalu ibu mengisi buku pembinaan, disuruh tanda tangani dan tanggapi. Biasanya mereka menanggapi dengan kata berjanji tidak akan mengulang kembali. Kemudian terjadi lagi, bina lagi, catat lagi, tanda tangan lagi, dan ulang lagi, catat lagi, bina lagi, ulang lagi. Yang keempat ibu akan bertanya, jadi sebenarnya apa yang terjadi? Apakah alasan yang diberikan selama itu benar-benar atau tidak? Atau saya tanya, atau ibu mungkin punya alasan lain, mungkin bosan, ada kebosanan di sekolah ini sudah lama, atau bagaimana? Nah, pada umumnya kalau sudah 4 kali, guru itu si A, si A ya, si A itu pernah bertanya, kenapa harus saya terus yang masuk? Karena ibu yang bermasalah, yang lain tidak bermasalah. Lalu bertanya, apakah sudah bosan di sini? Dia jawab belum bosan. Tapi kenapa lakukan itu? Yang keluar hanya air mata. Karena air mata yang keluar, ibu nasihati, ini mungkin yang terakhir kali ibu beri nasihat, tolong berubah. Kita punya rasa malu, malu pada orang lain, malu pada diri sendiri, malu kepada adik-adik kita yang masih honorer yang datang lebih awal. Itu saja. Jadi dari penjelasan ibu tadi kan, hal-hal apa saja ya Bu yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambil keputusan pada kasus yang ibu alami tadi? Tantangan itu apa, itu Bu? adalah tidak merugikan orang lain, bertindak harus bijaksana, sabar menghadapi orang yang itu juga. Jadi mengambil kebijakan itu betul-betul dipikirkan bagaimana orang itu tidak tersinggung, tetapi memberikan efek jera kepadanya ya. Tidak perlu dengan secara kekerasan, tidak perlu ya. Kan langkahnya itu kan
bina 1, bina 2, bina 3, bina 4 ditanya lagi. Apa lagi yang masalahnya apa? Tapi sampai saat ini ada perubahan, insya Allah ada perubahan ya. Walaupun perubahannya lambat, tapi ada perubahan. Jadi apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau Bu, jadwal tertentu Bu dalam sebuah menyelesaikan kasus yang Ibu sampaikan tadi? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya Bu? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu laksanakan di sekolah Ibu? Kalau Gitu? Ibu orangnya kalau masalah itu kecil, Iya. mungkin langsung saja. Artinya tidak membawa dampak yang negatif yang banyak ya. Misalnya kesalahan dalam berpakaian. Hal ini tidak harus berpakaian itu, tapi dia memakai itu langsung saja tegur. Kenapa berpakaian hari itu? Tapi kalau masalah itu besar, menyangkut berdampak kepada siswa, Ibu akan memilih waktu yang tepat untuk memberi pembinaan kepada guru tersebut. Dengan alasan ketika diberi pembinaan tidak didengar oleh orang lain. Biasanya kalau ada PI di dalam kantor, Ibu suruh keluar dulu. Nah itu sifatnya rahasia. Begitu. Jadi seperti Ibu sampaikan tadi Bu, tergantung dari permasalahannya kecil atau besarnya yang dihadapi ya Bu. Dampaknya besar atau Iya. kecil, terutama dampaknya pada siswa. Misalkan Bu, pasti Ibu lah selama Ibu jadi pemimpin pasti ada permasalahan yang besar gitu nah Bu, yang pernah Ibu alami gitu. Pernah. Dari permasalahan yang besar tersebut, apakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambilkan suatu keputusan Ibu bekerja samanya gitu? Biasanya faktor besar itu dibawa pulang, dibawa salat tahajud dulu, dibawa salat tahajud dulu, lalu dipikirkan baik-baik. Kemudian juga kadang-kadang ya, tidak selalu, kalau salat tahajudnya selalu, kadang-kadang curhat sedikit dengan teman sejawat, teman kepala sekolah ya. Cerita-cerita, saya gini, saya ada masalah, gini. Nah, kadang-kadang ada masukan dari kawan, Iya. dari teman kepala sekolah. Kalau masukan itu memang bisa Ibu lakukan, dilakukan. Kalau tidak, Ibu akan mengambilkan keputusan diri dengan berbagai pertimbangan, membolak-baliknya, baik buruknya. Walaupun pada akhirnya nanti keputusan Ibu ambil itu tidak diterima oleh yang bersangkutan atau mereka merasa kecewa, itu sudah pasti bagi Ibu, karena kepala sekolah itu adalah tempatnya salah. Setiap kebijakan pasti tidak semua orang akan menerima kebijakan itu sudah Ibu bisa Ibu rasakan bahwa kebijakan yang diambil ini nanti tidak akan diterima seutuhnya oleh guru tersebut. Ibu sudah bisa memastikan, tapi Ibu tetap untuk yang terbaik tetap mengambil kebijakan itu. Dalam itu Bu, faktor-faktor pengambil keputusan tersebut tadi kan pertama bawa sholat tahajud gitu nah Bu, mengadu kita ya Bu. Iya. Ada yang satu, habis itu cerita sama teman. Selain dari itu apakah ada Bu konsultasi sama yang lainnya atau bagaimana Bu? Biasanya kurang ya, kalau untuk ke dinas biasanya Bu ya, karena di dinas itu kadang-kadang kalau kita mengadu dibalikkan ke kita, kan yang pengambil kebijakan Ibu di sekolah, dikembalikan ke kita, dianggap kita orang yang tidak mampu. Kedua, Ibu takut mengadu ke misalnya ke pengawas, ke dinas. Kenapa kurang gitu ya? Karena tadi itulah, karena mulut orang tidak bisa ditutup ya, takut nanti menyebar keluar. Jadi cukup Ibu saja yang tahu atau teman sejawat Ibu yang bisa Ibu percayai. Tapi kalaupun itu terdesak, sekali-sekali ada ke pengawas, tapi jika pengawas itu ada ke sekolah. Tapi kalau untuk menelpon, menyampaikan itu benar kata tidak ada. Sebesar apapun, sudah lama Ibu jadi kepala sekolah, sebesar apapun masalah yang Ibu hadapi, jarang Ibu menelpon pengawas. Kecuali pengawas itu datang ke sekolah, nanya-nanya, baru bisa. Dari penjelasan Ibu tadi Bu, tentang faktor atau kerjasama dalam mengambil keputusan, yang terakhir ya Bu, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang dilema tersebut? Pengalamannya,
Yang pertama adalah sabar. Dalam bentuk apapun masalahnya, baik kita berhubungan dengan orang tua, dengan guru, dengan siswa, dengan siapa saja, adalah kesabaran. Karena apa? Karena kita harus menghadapi kebijakan yang kita ambil itu tidak akan diterima oleh orang lain 100%. Pasti ada yang tidak menerima. Karena apa? Orang itu kan kalau keuntungan bagi dia akan menerima keputusan kita. Jika kebijakan yang kita ambil itu kurang menguntungkan, mereka akan menolak. Sementara kita harus memikirkan bahwa kepentingan ini adalah kepentingan bersama. Jadi pertama itu adalah sabar. Yang kedua, memohon kepada Allah untuk selalu diberi petunjuk untuk mengambil kebijakan yang tidak salah, yang tidak merugikan orang lain. Yang kedua, siap untuk disalahkan. Siap selalu salam. Kalau ibu berprinsip kepala sekolah itu adalah tempatnya salah, jadi ibu siap saja untuk disalahkan. Kenapa? Kalau kita siap untuk disalahkan, apapun yang terjadi, kita ikhlas saja menerima. Jadi dari penyampaian ibu tadi itu udah sangat banyak kali ilmu yang bisa saya ambil, Bu. Jadi kalau menjadi pemimpin lagi baru belajar mau jadi pemimpin gitu, Bu. Jadi mungkin itu aja, Bu, coaching kita pada siang hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih lagi kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya. Kalau ada bahasa dan kata saya tadi yang salah, saya mohon maaf, Bu. Ya, sama-sama, kita sama-sama berbagi. Semoga apa yang disampaikan juga bisa dipergunakan oleh Alek. Kalau tidak, ya tidak apa-apa ya. Yep. Ya, semoga semua kita berhasil. Selamat untuk Alek. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama. Saya langsung balik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ayo Pak Alek, ada bisa yang saya bantu? Iya, Bu. Ya silakan duduk Pak Alek. Sehat Pak Alek? Alhamdulillah, Ibu sehat. Alhamdulillah. Ayo silakan supaya saya bisa saya bantu. Bu, saya CGP Angkatan 9. Ya. Sekarang kami masih ada tugas modul 3.1, Bu, gitu. Kebetulan salah satunya kepala sekolah yang saya pilih untuk pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin itu adalah Ibu, gitu. Apakah Ibu ada waktu sebentar buat saya untuk wawancara? Ya silakan, bersedia. Terima kasih ya, Bu. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya buat saya untuk melaksanakan coaching ya, Bu, untuk kegiatan pemenuhan tugas saya tentang pengambilan keputusan Ibu sebagai seorang pemimpin. Apakah Ibu bersedia, Bu? Ya. Saya coaching? Ya, insya-Allah. Baiklah, Bu. Yang ingin saya tanyakan sama Ibu, selama ini bagaimana pendapat Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Bagaimana tuh, Bu? Menurut Ibu gitu? Ya, terima kasih Pak Alek. Selama saya memimpin ini Pak Alek, tentu kita di sekolah itu ya, tidak terlepas dari permasalahan, pasti ada masalah. Baik permasalahan itu yang menyangkut dilema etika ataupun dilema moral. Jadi kita sebagai pimpinan tentu bagaimana kita melihatnya, kita harus mengidentifikasi masalah tersebut. Apakah masalah tersebut perlu penanganan khusus atau segera atau secepatnya, atau bisa dengan kita rundingkan dengan kawan yang lain, atau hanya saya bisa saja mengambil keputusan itu sendiri, ataupun itu menyangkut yang emergensi atau sifatnya penting, sangat penting. Demikian Pak Alek. Ya. Jadi Ibu, selama ini Bu, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu, Bu. Iya, tentu ada ya.
misal contohnya ya Pak Alek ya, Ya, di Bu. sekolah saya ini dilemanya itu adanya guru-guru saya itu semuanya masih dalam keadaan punya balita ya. Itu sana dilema bagi saya karena tiap dia izin menyusui anak. Kadangkala tentu saya tak mungkin pula tidak mengizinkan, sementara ini anaknya masih bayi butuh ASI eksklusif. Jadi maka mereka itu saya izinkan untuk pulang pada jam istirahat ya. Jadi saya tidak terlalu melarang mereka karena sesuai dengan anak-anak usia bayi itu 6 bulan tuh ASI eksklusif itu alangkah disayangkan kalau saya tidak mau memberikan izin terhadap mereka. Dan lagi yang kedua Pak Alek tentang guru saya ya, saya datang terlambat. Saya tidak langsung mengklaim mereka atau mencap mereka itu selalu datang terlambat. Tetapi saya identifikasi dulu, saya tanya dulu kenapa ibu terlambat. Nah, kalau kadang-kadang ada jawabnya orang tua saya sakit, ban motor saya pecah atau kempes, itu mereka terlambat. Jadi kalau saya lihat dulu seginya, mengidentifikasi masalah mereka, lalu nanti baru saya bisa mengambilkan keputusan, lalu mencarikan jalan keluar yang terbaik. Yang penting tidak merugikan sekolah, begitu Pak Alek. Iya Bu. Dari penjelasan Ibu tadi, Ibu menggambar dilema Ibu tuh berarti tentang guru yang membawa anaknya ke sekolah gitu, nah Bu. Bisa, ya. Berarti Ibu memang dulu Ibu juga pernah merasakan hal seperti itu ya Bu. Gitu. Bagaimana rasa kita minta izin seorang pimpinan tidak diberi izin ya Bu. Jadi masih adalah hal-hal yang keibuannya yang Ibu bawa. Di sana lah kita rasa sosial kita ke teman gitu. Jadi Bu, dari permasalahan tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu untuk misalkan guru tadi yang pergi menyusukan anaknya, guru yang datang terlambat, apa langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk guru tersebut gitu? Ya, langkah yang pertama tentu karena dia punya bayi, tentu saya akan komunikasikan dengan teman-teman yang lain. Tidak mungkinlah kita tidak memberikan izin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa saya program saya ke depannya ya Pak Alek ya, akan membuat tempat penitipan bayi di sekolah ini. Dan saya buat programnya itu rencana karena semua guru masih usia melahirkan. Nah, dengan begitu, dengan adanya tempat penitipan anak tersebut, si guru tidak lagi pulang ke rumah untuk menyusui anaknya. Karena ada efek negatifnya yang akan terjadi Pak Alek. Dengan tergesa-gesanya guru tersebut pergi pulang, mana tahu nanti di jalan ada kecelakaan. Iya, betul, Bu. Kemudian dia pergi pulang membutuhkan waktu, kadang telat. Berapa kerugian anak kita. Jadi ya saya mengambil keputusan dengan rapatkan komite, juga dengan dukungan pengawas, juga dinas pendidikan kita. Ada lokasi, saya berikan tempat senyaman mungkin membuat tempat penitipan anak. Jadi nanti istrinya Pak penjaga kami yang akan menjaga. Berpandai-pandai dengan dengan guru. Ya. Terus yang kasus yang kedua tadi Bu, yang langkah-langkahnya yang Bu ambil apa? Tentang guru yang terlambat tadi gitu. Iya. Guru yang terlambat, tidak mungkinlah kita akan selalu datang. Pasti kita itu pasti punya masalah, baik di rumah maupun di jalan. Contoh di rumah kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Suami sakit, tentu membutuhkan pasti kita terlambat. Iya. Kemudian lagi di jalan bannya bocor. Nah, saya sarankan lagi kan rentang itu pasti dia tahu. Nah, nanti guru tersebut kalau dia terlambat datang ke sekolah, cukup dia menginginkan dia sudah membuat modul ajal atau RPP, maka langkahnya saya mintalah guru piket yang menggantikan mengajar di kelas dia tersebut. Nah, jadi itu sudah solusi juga. Iya. Jadi kita tidak menelantarkan siswa. Jadi PBM jalan, sementara guru tersebut bisa juga mengobati suami atau orang tuanya yang sakit. Begitu Pak Alek. Oh gitu ya Bu. Jadi dari hal-hal yang Ibu sampaikan tadi Bu, anggapan efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini apa saja Bu? Gitu.
yang yang Iya. efektifnya. Iya. Yang pertama, kita tidak boleh saja mengambil keputusan secara sepihak ya Pak Alex Iya. ya. Tentu saya merapatkannya dulu dengan majelis guru, ada juga komite, bagaimana itu kalau apanya itu mendesak, menyangkut seketika itu juga saya harus mengambil keputusan, maka saya tidak tunggu-tunggu. Contoh, tampak oleh saya siswa saya tidak pakai sepatu. Nah, itu tentu tidak harus saya menunggu besok untuk menegur dia. Nah, saya telah panggil, anak, kamu salah, tahu ibu panggil, dia tahu saya tidak pakai sepatu. Seharusnya saya pakai sepatu. Dia tahu. Nah, saat itu saya memasukkan bahwa mereka itu harus pakai sepatu kalau berada di lingkungan sekolah. Nah, kita melihat situasinya dulu Pak Alex untuk menyelesaikan masalah. Kalau tentang pemakaian sepatu itu harus segera mungkin. Iya. Namun kalau masalah tersebut menyangkut orang banyak, tentu saya akan memusyawarahkannya dulu dengan pihak-pihak sekolah terkait, gitu Pak Alex. Nah, berarti yang Ibu sampaikan tadi itu sudah masuk dalam hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambil keputusan ya Bu. Ya. Selanjutnya Bu, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan gitu Bu? Seperti yang sudah saya katakan Iya, ya Bu. Pak Alex ya. Kita melihat mengidentifikasi masalah. Apakah masalah itu perlu diselesaikan secara cepat? Kita lihat kasusnya. Berdasarkan kasus, oh ini segera harus diselesaikan. Seperti anak sekolah tidak pakai sepatu tadi, Iya. maka harus segera selesaikan. Anak berkelahi, kita selesaikan. Kita jangan tunggu untuk besoknya. Dikelirkan hari itu juga. Nah, untuk permasalahan yang melibatkan orang banyak atau menyangkut orang luar dari sekolah itu, maka tentu kita akan rapatkan dengan majelis guru, bisa dengan kita panggil orang tuanya, baru kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah, gitu Pak Alex. Berarti tergantung tingkat permasalahan yang hadapi pada hari itu ya Bu. Iya. Seandainya permasalahan itu kecil atau Iya. yang tidak terlalu fatal, Iya. berarti langsung Ibu bisa langsung. memutuskannya ya Bu, Iya, tanpa melibatkan pihak lain gitu. Iya. Nah Bu, Iya. adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika Bu? Ada ya, tentu saya tidak bisa berjalan sendiri ya Pak Alex Iya, ya. Mana tahu nanti kasus yang saya selesaikan ini memang perlu bantuan pihak yang lain, seperti di sini kita punya guru, kemudian kita punya ketua komite dan juga punya ibu kepala pengawas. Dan lagi kita punya Pak Babinsa Pak Alex. Jadi kalau permasalahan itu menyangkut masyarakat luas atau kepada wali murid, nantinya akhir endingnya permasalahannya saya akan undang Pak Babin datang ke sini Pak Alex untuk menyelesaikan masalahnya. Karena kalau masalah itu besar, tentu bukan saya sendiri yang bisa menyelesaikan. Kita perlu pihak-pihak seperti yang tadi, guru, orang tua, pengawas, dan juga Pak Babin gitu. Berarti di sini kalau saya lihat permasalahan itu dalam mengambil keputusan itu pasti akan melibatkan orang lain gitu, nah Bu. Iya, Yang seperti Ibu sampaikan tadi. uh-uh. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ya Bu, Iya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilematika ini Bu? iya, pembelajaran yang saya petik ya Pak Alex ya. Di sini dapat saya simpulkan kalau ada permasalahan yang langsung kita lihat dan permasalahan itu tidak terlalu besar, maka saya langsung ambil keputusan. Namun kalau permasalahan tersebut menyangkut orang banyak atau pihak lain, tentu saya mau menyuarakan lagi dengan orang-orang yang terkait dengan permasalahan saya tersebut. Jadi dalam pengambilan keputusan kita tidak bisa sendiri, tapi kita harus bersama dengan pihak-pihak tertentu. Begitu Pak Alex. Berarti harus melibatkan orang lain ya Bu. Iya. Seperti yang Bu sampaikan tadi, yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu itu, pengambil keputusan itu kalau kasusnya kecil itu berarti Ibu bisa ambil sendiri. Iya. Seandainya kasus itu besar, berarti Ibu harus minta pendapat dari orang lain dalam menyelesaikan permasalahan. Iya. Mungkin itu saja Bu, wawancara kita atau coaching kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya.
Kalau ada bahasa atau kurang menyenangkan, saya mau maaf terlebih dahulu kepada Ibu. Gitu. Ya, sama-sama Pak Alek. Ya, terima kasih juga. Moga-moga ya Pak Alek sukses untuk CGP-nya, menjadi Terima kasih, guru Bu. penggerak, lulus dengan nilai yang sangat memuaskan Pak Alek. Iya, Sukses ke terima- depannya. Terima kasih Bu, Pak dan Alek. terima kasih banyak juga atas Ya. kerjasamanya. Iya, Pak Alek. Terima kasih. Ya.